Saya berpuasa untuk memperbaiki, katakanlah Jenderal Dyer, yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya. Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini Jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah, sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu, tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang, tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Di salah satu quotes-nya, salah satu tulisan beliau menyebut begini. Puasa itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pecinta. Bukan untuk memeras hak-hak, tetapi untuk memperbaikinya. Seperti ketika seorang anak berpuasa untuk seorang ayah yang peminum. Juga puasa saya di Bombay dan kemudian di Bardoli adalah seperti itu. Saya berpuasa untuk memperbaiki, katakanlah Jenderal Dyer, yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya. Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini Jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah, sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu, tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang, tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Tapi seperti saya bilang tadi, puasa-puasa yang dilakukan oleh Gandhi termasuk untuk memprotes, itu sebenarnya dasarnya bukan kebencian, tapi cinta. Yang bisa puasa seperti ini, itu hanya orang-orang pecinta. Ya, beliau mencontohkan seperti seorang anak yang mempuasai bapaknya yang pemabuk. Ini bapak saya tiap hari mabuk, dinasehati mesti tidak didengar, wong saya cuma anak. Saya doakan saja sambil saya puasai. Nah, ini strateginya para pecinta puasa. Tapi nanti jangan kalian, wah kamu ngincer siapa tak posoni Itu di luar tanggung jawab saya ya kalau ada yang begitu. Tapi itu strategi untuk meluluhkan hati. Kadang-kadang kan kita sulit. Gimana ya caranya menyadarkan, gimana ya caranya biar dia jadi baik lagi. Dinasehati tidak bisa, diapain tidak bisa. Kita sering lupa jalan terakhir ini, didoakan, dipuasai. Puasa itu berarti bukan kok terus kita mempuasai dia begitu, tapi kita dengan puasa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, mintalah. Jadi puasa kan termasuk tadi rumusnya bersih-bersih diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sudah bersih, lebih mudah menangkap isyarat ilham cahaya dari Allah. Lebih mudah kita berkomunikasi dengannya. Nah, jadi kalian boleh, Pak, saya kok melihat berdasarkan medsos di Indonesia ini kok tambah ruwet ya Pak, ya puasalah. Kamu mau tidak sekali-sekali puasa untuk Indonesia?
mendoakan bangsa kita. Wong ini rumah kita semua. Nah, coba begitu. Biar jadi anak baik. Baik ya, jadi ini rumus kata beliau, puasa para pecinta yang bisa melakukannya. Makanya beliau punya rumus begini. Saya percaya bahwa tidak ada doa tanpa puasa dan tidak ada puasa sejati tanpa doa. Kenapa begitu? Doa mengarahkan puasa dan puasa membuka ruang bagi doa. Ini berarti puasa itu sebenarnya ihwal pendekatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita puasa tanpa doa. Puasa tanpa doa itu katakan di puasa yang sekedar pengorbanan fisik. Harusnya puasa itu jadi sarana meningkatkan spiritualitas kita. Jadi mari berpuasa dengan tujuan lebih dekat pada Allah. Itu yang dimaksud puasa dan doa. Jadi jangan sampai kita berpuasa lupa berdoa. Puasa lupa berdoa itu puasa tapi tidak tahu kenapa kok puasa. Tujuannya apa puasa? Ini namanya puasa lupa berdoa. Atau berdoa lupa puasa. Minta terus tapi tidak mau tirakat. Pingin enak terus. Ingin nyaman terus, ingin diberi fasilitas terus, tidak mau tirakatan. Ya berdoa sih minta terus. Ini jiwanya kotor tapi terus ngotot minta berdoa. Ya kemungkinan dikabulkan. Tapi kata Gandhi ya sebenarnya doa yang sejati ya dengan puasa. Puasa yang sejati harus ada unsur doanya. Kalau di kita kan doanya orang puasa itu makbul. Apalagi doa sebelum buka puasa. Itu mesti makbul karena setelah itu kamu langsung buka puasa. Jadi itu salah satu perilaku kita yang paling terpuji dan tepat waktu. Kita kan sering dikritik orang Indonesia itu sering lelet, sering terlambat. Undangan jam 8 mulainya jam 9. Tapi satu-satunya yang kita on time hanya itu. Buka puasa. Itu layak dipuji kalau sudah itu ya. Baik ya, jadi ini hubungannya puasa dengan doa. Jadi puasa itu jangan lupakan unsur doanya. Ya doanya orang puasa makbul, tapi kita sering semangat sekali puasa, unsur doanya hilang, maksudnya lupa dengan Allah. Lupa Allahnya. Lebih fokus ke tidak makan, tidak minumnya. Padahal puasa itu kan bagian dari kendaraan kita, jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, jadi itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin kita sebut hakikatnya puasa. Menurut beliau ya, Mahatma Gandhi. Ya beliau memang seorang spiritualis. Gelarnya Mahatma. Mahatma itu Mahatma, orang yang jiwanya besar, jiwanya agung. Kalau di India kadang beliau dipanggil Bapu. Bapu itu bapak, ayah, ayahanda kita semua. Itu bagi orang India.